Di video sebelumnya, aku sudah berhasil bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore. Dan di video kali ini, aku bakal lanjutin petualangan itu menjadi 200 hari. Tapi berbeda dengan videoku sebelumnya, di video kali ini aku memiliki beberapa goals. Salah satunya adalah mempunyai armor full netherite, mengalahkan Wither Boss, dan yang terakhir adalah mengubah tampilan village yang burik ini menjadi village yang lebih baik. Sanggupkah aku menyelesaikan semua goals yang aku buat? Mari langsung saja kita mulai di hari ke-102. Jika kalian bertanya kenapa aku mulai di hari ke-102, itu karena aku buat thumbnail ginian tuh butuh waktu 2 hari di Minecraft. Ya tolol sih, buat thumbnail burik ginian butuh 2 hari. Oke, lupakan. Di hari ke-102, aku mau membeli mending untuk digabungkan ke elytraku. Karena kalian bisa lihat sendiri, durability dari elytraku tuh udah mau hancur. Jadi aku mengambil emerald yang ada di chestku, karena di village udah ada yang jual mending. Setelah itu, baru langsung aku membeli mendingnya, lalu menggabungkannya dengan elytraku. Setelah menggabungkan elytra dengan mending, aku langsung pergi ke XP farmku. Lalu AFK sampai durability dari elytraku membaik. Setelah durability elytraku membaik, aku mau mencapai goals pertamaku, yaitu mempunyai full armor netherite. Tapi sebelum itu, aku harus mengumpulkan bahan-bahan untuk mencari ancient debris, seperti membuat TNT dan potion fire resistant. Tapi di sini aku sama sekali nggak punya magma slime ball, jadi aku ke nether untuk membunuh beberapa magma slime. Setelah mendapatkan slime ball-nya, aku langsung pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat potion, lalu membuat brewing stand. Tapi di sini aku membuat kesalahan konyol. Aku membuat brewing stand padahal aku udah punya brewing stand di lantai 2. Tolol. Singkat cerita, potion fire resistance-nya pun jadi. Setelah itu, aku langsung pergi ke nether. Di nether, aku langsung ke kedalaman 15 lalu menggali lurus. Setelah itu, aku langsung meletakkan TNT-nya dengan jarak 3 blok per TNT. Lalu aku langsung meledakkan TNT-nya. Dan ini dia ancient debris pertamaku. Setelah menghabiskan sekitar 35 TNT, aku berhasil mendapatkan 8 ancient debris. Tapi yang pastinya ini kurang untuk membuat full armor netherite. Jadi setelah itu, aku langsung pergi keluar untuk membunuh domba. Dan wool yang aku dapat bakal aku jadiin kasur. Setelah berkeliaran membunuh domba selama 2 hari, aku cuma mendapatkan 52 wool. Dan langsung aja, semua wool itu aku buat menjadi kasur, lalu meletakkannya di shulker box. Setelah itu, aku langsung pergi ke nether lagi, lalu meledakkan kasurnya satu persatu. Setelah semua kasurku habis, aku cuma mendapatkan 2 ancient debris. Ya, aku nggak tahu kenapa dapetnya sedikit banget, tapi ya udahlah, syukurin aja. Setelah aku bakar semua ancient debrisnya, aku cuma bisa buat 2 netherite. Dan 2 netherite itu aku gabungin ke chestplate dan pickaxe-ku. Gak cukup sampai di situ, aku pergi ke nether lagi untuk mencari ancient debris. Tapi kali ini aku mencarinya dengan cara menggali. Siapa tahu aku bisa mendapatkan lebih banyak daripada aku menggunakan TNT. Dan bener aja, cara itu lebih efektif daripada aku menggunakan TNT. Dan aku berhasil mendapatkan 15 ancient debris. Sebelum menggabungkan netherite ke armorku, aku mau memperbaiki semua armorku dulu. Tapi di sini aku kekurangan XP. Jadi setelah itu, aku langsung pergi ke mob farmku, lalu AFK untuk beberapa saat. Setelah XP ku cukup, aku langsung memperbaiki armorku, lalu menggabungkannya dengan netherite. Dan dengan begitu, goals pertamaku sudah tercapai. Di sini aku masih ada sisa 1 netherite. Jadi sisa netherite itu aku gabungin ke pedang.
Setelah mempunyai full armor netherite, di sini aku membuat enderman farm dengan tujuan mengenchant semua armor netherite-ku. Jadi sebelum itu, aku harus mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat enderman farm-nya. Dan ini dia bahan-bahan yang aku butuhkan untuk membuat enderman farm. Setelah semua bahan-bahannya terkumpul, aku langsung pergi ke stronghold tapi lewat jalur nether. Di DN, aku langsung pergi ke paling bawah DN-nya. Lalu memasang daun sejauh 128 blok. Setelah itu, aku langsung membuat platform untuk membuat enderman farm-nya. Setelah platformnya jadi, aku langsung membuat enderman farm-nya. Sebenarnya, membuat XP farm gini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi nggak mungkin lah kalian nontonin aku berjam-jam cuma naruh blok. Kecuali kalau kalian nonton live streaming. Ngomong-ngomong soal live streaming, di TikTok aku memiliki akun yang aku pakai buat streaming setiap harinya. Jadi buat kalian yang mau nonton live streaming Minecraftku, bisa langsung di follow. Dan juga aku memiliki akun Instagram. Ya, kalian tahu lah harus apa. Oke, lanjut. Setelah XP farm-nya jadi, hasilnya tuh sangat memuaskan. Bahkan saking banyaknya enderman yang aku bunuh, XP yang masuk tuh nggak habis-habis. Tapi XP farm ini tuh memiliki satu kekurangan, yaitu berisik banget. Ya kalian nikmati aja lah ASMR dari enderman farm ini. Oke, cukup ASMR-nya. Dan sekarang kita akan lanjut ke project berikutnya, yaitu membuat tempat enchanting di dekat enderman farm-nya. Jadi setelah itu, aku pulang dulu ke rumah. Dan di rumah aku membongkar tempat enchanting roomku. Tak lupa juga aku membuat banyak buku, supaya nanti aku bisa menggabungkan buku enchant yang aku mau. Setelah semua bahan-bahannya terkumpul, aku langsung balik lagi ke DN. Lalu membuat tempat enchantnya sambil ditemani oleh suara berisik enderman. Dan singkat cerita, tempat enchantnya pun jadi. Setelah itu, aku langsung mendisenchant semua armorku. Lalu mengenchant kembali armornya. Kalau aku mendapatkan enchant yang kurang bagus, aku langsung mendisenchant armor itu. Lalu mengenchantnya kembali sampai aku mendapatkan enchant yang aku mau. Jikalau XP ku habis, aku tinggal bunuhin enderman di enderman farm-nya. Jadi ya, aku nggak perlu bolak-balik lagi ke rumah. Dan aku terus mengulangi hal itu sampai semua armor dan toolsku memiliki enchant yang overpower. Tapi di sini aku lagi-lagi melakukan kesalahan konyol. Di saat aku pengen buang ender pearl yang ada di inventoryku, aku malah nggak sengaja buang sword netherite-ku. Dan ya udah, netherite swordku hilang gitu aja. Mana enchant ada bagus lagi. Tapi pada akhirnya aku membuat sword baru, dan sword itu bakal aku enchant lagi nantinya. Setelah mengulangi hal tersebut secara berkali-kali, aku berhasil mendapatkan enchant yang cukup bagus di seluruh armor dan toolsku. Dan dengan begini, aku nggak perlu takut lagi untuk melawan mob-mob hostile. Setelah memiliki armor yang cukup bagus, aku mau lanjut ke progres berikutnya. Di awal aku udah bilang, aku bakal mentransform village ini menjadi village yang enak dilihat. Jadi untuk langkah pertama, aku bakal memberi tembok mengelilingi village-nya. Tapi sebelum itu, aku harus mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Dimulai dari kayu crimson, batu hitam, batu putih, dan yang terakhir adalah white concrete. Akhirnya setelah beberapa hari, item yang aku butuhkan sudah tertata rapi di shulker boxku. Waktu aku pergi ke village-nya, aku malah gak sengaja ketemu skeleton horse. Dan waktu aku deketin, skeleton horse itu malah disambar petir. Dan tiba-tiba ngesummon banyak kaori. Tanpa pikir panjang, aku langsung panahin kaori itu satu persatu. Niatnya sih, aku pengen ngambil semua kudanya, tapi yang selamat cuma satu biji. Karena panahku gak sengaja kenain kuda lainnya. Oke, fokus ke tujuan awal. Sebelum aku kasih tembok di village-nya, aku mau mengganti pasir yang ada di village menjadi dirt, supaya lahannya hijau semua. Setelah itu, aku membakar rumah yang di luar jangkauan tembok yang nantinya aku buat.
Barulah setelah itu aku membuat temboknya. Untuk langkah pertama, aku bakal buat gambaran dari temboknya. Awalnya sih aku pengen buat desain temboknya tuh kayak gini, tapi setelah dipikir-pikir, tembok ini tuh membutuhkan banyak batu putih. Sedangkan batu putih yang aku kumpulkan bisa dibilang sedikit, jadi desain ini aku skip. Dari dua desain baru yang aku buat, aku lebih suka desain yang ada di sebelah kanan. Jadi setelah menentukan desain temboknya, aku langsung membuatnya dimulai dari pilar dulu. Dan beginilah penampakan village-nya setelah aku pasang pilarnya. Oh iya, di sini aku juga buat tower di tengah village-nya, supaya nantinya aku bisa melihat bagus atau enggaknya project yang aku buat sekarang. Setelah itu, aku lanjut taruhin kayu crimson-nya. Kalau kalian mau lihat seberapa kentang PC-ku, kalian lihat aja sendiri. Di sini aku pakai shader BSL dan FPS yang aku dapat tuh cuma dapat belasan. Dan ini juga alasanku kenapa aku nggak pakai shader di konten 100 hariku. Makanya subscribe supaya nanti kalian nontonnya lebih enjoy kalau aku pakai shader. Oke, cukup. Beginilah penampakan village-nya setelah aku pasangin semua kayu crimson-nya. Ya, di sini aku matikan lagi shadernya. Daripada PC-ku nantinya duar-duar, mending aku matikan. Oke, lanjut ke step terakhir, yaitu memberikan sedikit detail pada temboknya. Dan beginilah penampakan village-nya setelah aku beri sedikit detail. Sekarang tinggal bagian luar temboknya yang perlu aku beri detail lagi. Tapi di sini batu hitamku habis, jadi setelah itu aku pergi dulu ke Nether, lalu mencari batu hitam lagi. Setelah batu hitam yang aku kumpulkan sudah cukup, aku lanjut memberi detail di luar temboknya. Dan inilah hasil akhir dari tembok yang aku buat. Tinggal bagian terakhir, yaitu membuat gerbang masuk di kedua sisi village-nya. Dan akhirnya tembok yang aku buat sudah sepenuhnya selesai. Setelah itu aku pergi tidur. Besoknya, aku membongkar seluruh rumah villager yang ada di situ, karena desain rumahnya mau aku ganti kayak gini. Jadi setelah itu, aku langsung membongkar rumah villagernya. Setelah membongkar rumahnya, baru aku mulai membuat rumahnya. Dan ini dia, satu dari banyaknya rumah yang aku renov di village ini. Lanjut ke rumah kedua. Rumah ketiga. Untuk rumah ketiga ini sengaja aku buat desain agak berbeda supaya nanti village-nya nggak kelihatan datar-datar amat. Lanjut ke rumah keempat. Kelima. Keenam. Dan seterusnya. Tentunya project kali ini nggak segampang yang kalian kira. Terkadang aku harus balik-balik ke Nether untuk mengumpulkan kayu dan batu. Karena ingat, ini ngerenov satu village, bukan satu rumah doang. Untuk pembuatan rumahnya mungkin aku bakal cepetin aja. Karena serius, ini lama banget. Jadi supaya durasi videonya nggak 5 jam, mending aku cepetin aja. Dan akhirnya, seluruh rumah di village ini sudah aku renovasi. Sisanya, aku tinggal membongkar tempat aku mencari emerald di 100 hari sebelumnya. Oh iya, BTW buat kalian yang belum nonton 100 harinya, mending kalian tonton dulu. Linknya aku taruh di deskripsi. Untuk kasurnya, aku taruh satu persatu di rumah baru villagernya. Setelah itu, baru aku tutup lubang tempat aku mencari emerald.
Lalu untuk langkah terakhir, aku memberi jalan setapak di seluruh village-nya. Tak lupa juga aku memberi pencahayaan di temboknya, supaya mob hostile nggak bisa spawn di daerah village. Lalu untuk pemanis, aku memberi bone meal di setiap sisi village-nya. Dan akhirnya, project membosankan ini sudah berakhir. Jujur aku suka banget sama hasilnya, walaupun kebanyakan rumah yang aku buat sama, tapi ya mau gimana lagi, aku nggak bisa building. Setelah project merenovasi village sudah selesai, di sini Minecraft-nya aku update menjadi 1.20. Karena di update 1.20 ada tambahan pohon baru, yaitu pohon cherry. Menurutku pohon cherry ini cocok ditambahin di village yang barusan aku renovasi. Jadi untuk itu, aku mengumpulkan gunpowder di XP farmku untuk membuat firework. Karena pastinya perjalanan mencari pohonnya lumayan jauh, jadi aku stok firework dulu. Setelah gunpowder yang kukumpulkan sudah cukup, aku langsung pergi mencari biome cherry-nya. Dan akhirnya setelah mencari sejauh ribuan blok, aku melihat bayang-bayang biome cherry-nya. Tanpa pikir panjang, aku langsung mendarat dan menebang satu persatu pohonnya. Setelah kayu dan sapling yang aku kumpulkan sudah cukup, aku langsung pulang ke rumah. Di rumah, aku mengambil stok bone mealku. Dan di village aku mulai menanam pohonnya. Setelah aku tanam semua sapling yang aku punya, village-nya bukan kelihatan makin bagus, tapi malah jadi kelihatan aneh. Mungkin karena aku menanamnya terlalu dekat. Jadi aku menebang pohon yang kelihatan terlalu dekat. Setelah menanam pohon cherry di sekeliling village-nya, di sini aku mau mencari satu item update 1.20, yaitu adalah armor trim. Yang dimana armor trim ini berguna untuk menghias armor yang kita pakai. Jadi supaya armorku nggak polos-polos banget, aku mau mencari item itu. Dan item itu bisa kita dapat, salah satunya adalah mencari di Desert Temple. Jadi tanpa pikir panjang, aku langsung keliling mencari Desert Temple-nya. Ini dia Desert Temple yang pertama. Desert Temple yang kedua. Di sini karena nyari Desert Temple susah banget, jadi aku nyari di tempat lain. Dan tempat lain yang aku maksud itu adalah Trial Ruin. Jadi aku membuat beberapa bros, lalu mulai mencari Trial Ruin-nya. Setelah satu hari mencari, akhirnya aku menemukannya. Dan langsung aja aku mencari armor trim-nya. Dan ini dia, armor trim pertamaku di world ini. Armor trim kedua. Ketiga. Dan ini yang keempat. Sebenarnya nyari armor trim gini tuh susah-susah gampang. Soalnya gravel biasa dengan gravel yang bisa dibrush itu teksturnya nggak jauh beda. Kalian bisa lihat, yang di sebelah kiri itu bisa dibrush, sedangkan yang di sebelah kanan itu enggak. Kelihatan nggak jauh beda bukan? Makanya mata kita harus bener-bener jeli. Soalnya kalau misal kena shovel, gravelnya bakal langsung hilang. Ini adalah armor trim kelima. Dan ini dia armor trim terakhirku. Setelah merasa cukup, aku langsung pergi pulang. Tapi di tengah perjalanan, elytraku malah rusak. Jadi dengan terpaksa, aku pulang dengan jalan kaki. Sesampainya di base, aku nggak langsung pulang. Tapi mampir dulu ke XP farmku untuk memperbaiki elytranya. Setelah itu, baru aku pulang ke rumah. Dan di rumah aku langsung membuat smithing table untuk menggabungkan armor trimnya ke armorku. Setelah itu, aku langsung mencari armor trim mana yang paling bagus untuk digabungkan ke armorku. Dan ini dia, armor yang sudah aku gabungkan dengan trim yang aku dapatkan di Trial Ruin. Jujur aja, aku kurang suka sama trimnya, soalnya coraknya tuh dikit banget. Jadi mungkin di video 300 hari nanti, aku bakalan nyari armor trim yang lebih bagus daripada ini. Setelah itu, aku pergi ke Enderman farmku untuk memperbaiki elytraku. Soalnya XP farm yang di Overworld itu XP-nya dikit banget, jadi lama untuk memperbaiki armor dan elytraku. Dan akhirnya kita sudah memasuki hari terakhir. Dan di hari terakhir ini nggak banyak yang aku lakuin. Paling cuma memotong daun yang deket-deket rumah, supaya village-nya nggak kelihatan aneh. Setelah itu, aku pergi tidur. Dan aku terbangun di hari ke-200. Yang itu artinya petualangan 200 hari ini sudah berakhir. Buat kalian yang nanya, Bang, kenapa belum lawan Wither, Bang? Sebenarnya aku tuh pengen lawan Wither di hari-hari terakhir. Tapi aku malah kelupaan sampai di hari ke-200. Dan ya, aku minta maaf karena goals ketigaku itu belum tercapai. Mungkin di 300 hari nanti aku bakal ngalahin Withernya.
Dan ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagiku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.